Jadi para jemaah sekalian, kalau kita membahas tentang bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan, ya sekarang ini yang akan kita bahas, gimana mereka dengan bulan Ramadan dan gimana kita dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwasanya mereka menyambut bulan Ramadan, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar disampaikan ke bulan Ramadan. Dan jika sudah masuk mereka ke pintu bulan Ramadan, itu yang dikatakan Khalifah Umar bin Khattab, marhaban, selamat datang. Mereka bahagia menyambut bulan Ramadan. Dan kita harus tahu bagaimana ibadah mereka saat bulan Ramadan. Kita jadikan bahan pertimbangan, kita timbang gimana ibadah mereka dan ibadah kita di bulan Ramadan. Sama atau tidak? Mungkin di masjid sini ada yang ibadahnya sama mungkin. Dijelaskan bahwasanya kana Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kita tahu Imam Bukhari. Tahu kan Imam Bukhari? Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ini Imam Bukhari. Yakhtimu fi Ramadan fi nahari kulli yaumin khatmah. Imam Bukhari kalau sudah masuk bulan Ramadan, belum sampai malam, setiap hari ini, sebelum matahari terbenam, beliau sudah mengkhatamkan 1 Al-Quran penuh. Belum sampai malam, sudah selesai 1 Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Wa yaqumu ba'da tarawih, dan dia bangun setelah tarawih, dan dia melakukan qiyamul lail setelah tarawih, kullu 3 layalin bi khatmah. Setiap 3 hari selesai Al-Quran. Berarti 1 malam tarawihnya 10 juz. Tarawih sama imam, terus nanti malamnya Imam Bukhari bangun lagi baca 10 juz. Setiap 3 malam selesai 1 Al-Quran 30 juz. Para jamaah sekalian, ana pernah diceritai sama saudara ana sendiri. Ini kejadian di Pamekasan, di satu masjid di Pamekasan. Jadi saudara ana cerita, beliau masuk ke masjid sudah terlambat. Imamnya sudah salam sholat tarawih yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaat yang pertama atau tarawih yang pertama. Tarawih ada berapa kali salam? Ada 4. Salam yang pertama, saudara anak masuk, di pintu ketemu sama orang keluar bawa anaknya. Ayo nak katanya. Loh Pak, mau kemana? Abu, imam ngaji. Imamnya ngaji katanya, kepanjangan. Kebetulan yang jadi imam teman anak. Anak tanya, berapa panjang baca tadi? Berapa juz baca? Ya Allah, cuman baca 4 lembar katanya. Jadi 1 rakaat cuman separuh halaman. Rakaat kedua separuh lagi. Terus begitu separuh. Jadi cuman 4 halaman. Katanya apa? Imamnya ngaji. Ayo nak pulang, imamnya ngaji. Imam Bukhari 10 juz. Ini separuh. Bukan separuh lembar, separuh halaman. Anaknya diajak pulang. Subhanallah. Panjang, terlalu panjang katanya. Subhanallah. Diriwayatkan lagi, karena Qatadah itu adalah seorang apa? Tabi'in. Tabi'in di bawahnya sahabat berarti. Setelah zamannya para sahabat. Yakhtimul Quran fi 7. Jadi di hari-hari biasa sebelum bulan Ramadan, Qatadah ini dia menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Jadi sudah seminggu, di akhir minggu dia duduk, 1 kali duduk, dihabiskan Al-Quran. Sekali duduk, setiap seminggu sekali. Wa idza jaa Ramadan, tapi setelah datang, kalau datang bulan Ramadan, khatama fi kulli 3. Dia menghabiskan Al-Quran setiap 3 hari. Fa idza jaa al-ashr, kalau sudah masuk ke 10 malam terakhir,
Khatama kulla lailah, dihabiskan satu hari satu Al-Quran penuh. Siapa yang di sini tidak usah malu-malu, ngacung aja, yang satu hari 2 juz apa? Masya Allah, berarti kurang berarti. Siapa yang 5 juz? Kurang banyak berarti. Yang 8 juz satu hari siapa? Masya Allah, berarti semuanya sudah seperti ulama. Masya Allah, 10 juz ke atas. Ini para jamaah sekalian, ini kita membahas tabi'in. Kita belum bahas sahabat yang di atasnya gimana. Ini orang-orang datang setelah para sahabat. Dijelaskan lagi, ada seorang ulama bernama Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Rabi' bin Sulaiman adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Muridnya ini menceritakan tentang Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i, yang mana kita tahu Indonesia ini paling besar bermadzhab apa? Imam Asy-Syafi'i. Karena Asy-Syafi'i, dahulu Imam Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i menghabiskan Al-Quran, membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali selesai membaca Al-Quran. Berarti satu hari berapa kali? 2 kali. Bukan 2 juz, 2 kali khatam Al-Quran. Apakah bisa dibayangkan gimana Imam Syafi'i baca Al-Quran? Berarti ya duduk di masjid, tak keluar dari masjid ngaji. Kalau kita di masjid, imamnya panjang sedikit, cepetan muka toko rame para telasan. Kalau kita begitu, habis asar sibuk, mau tutup toko, tidak apa-apa kita nyari. Bukan kita melarang mencari maisha, bukan. Tapi kita jadikan perbandingan. Mending kalau kita itu tidak ngaji karena mencari uang buat anak istri, mending. Atau kita punya kewajiban kerja sama orang. Ini sudah tidak dapat kerjaan, istri tidak punya, anak tidak punya, tidak ngaji. Jadi mari para jamaah sekalian kita menimbang itu Ramadan mereka dengan Al-Quran. Imam Malik bin Anas, Imam Malik, tahu Imam Malik? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Mazhab ada 4. Yang pertama siapa? Imam siapa yang paling tua? Ngacung yang tahu, dapat hadiah. Ngacung, siapa yang tahu? Silahkan. Yang pertama siapa? Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Yang kedua siapa? Imam Maliki, Imam Malik bin siapa? Bin Anas. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Fadhal, dapat hadiah. Sama-sama. Masya Allah. Yang lain semesem semua, tidak tahu atau tidak ini. Dan bukan mereka ini kuat ngaji, bukan. Imam Malik bin Anas, kita tahu diriwayatkan Imam Malik bin Anas tidak pernah kosong dari kajiannya. Setiap hari di Masjid Nabawi beliau ngajar di Masjid Nabawi sepanjang tahun. Tidak ada pengajian ditunda atau pengajian libur, tidak ada. Penuh sepanjang tahun selama hidupnya Imam Malik. Dikatakan dulu Imam Malik itu nyender di tempat Rasulullah dikubur, di pintunya rumahnya Aisyah. Nyender ke situ Imam Malik sambil ngajar. Kalau datang bulan Ramadan, stop pengajian, tutup. Ngaji semuanya. Dan juga para jamaah sekalian, mereka para pendahulu kita kalau sudah masuk ke bulan Ramadan, mereka bersedekah para jamaah sekalian. Diriwayatkan bahwasanya
Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab. Diriwayatkan yasumu, dia berpuasa, wala yuftiru illa ma'al masakin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika dia berpuasa di bulan Ramadan ataupun bukan di bulan Ramadan, dia tidak akan berbuka puasa kecuali bersama orang-orang miskin. Duduk buka puasa bareng-bareng sama orang miskin. Ya'ti ilal masjid fayusalli. Setelah buka puasa, dia datang ke masjid. Ayo ke masjid semua. Summa yadhhabu ila baitihi ma'ahu. Orang-orang miskin yang tadi diajak takjil buka puasa tadi itu, sama dia dibawa ke rumahnya. Ayo ikut ke rumah. Diajak makan di rumahnya. Kalau ternyata sama keluarganya di rumahnya dibilang tidak ada makanan, tidak cukup makanannya, kita tahu mereka orang miskin, para jamaah sekalian. Bukan kayak kita buka puasa tarawih tidak sanggup, tidak bisa nafas, kenyang geluh. Mereka miskin. Dibawa orang-orang miskin ke rumahnya. Ternyata sampai ke rumahnya, istrinya bilang tidak ada makanan. Ya sudah, bilang ke yang tadi, maaf tidak ada makanan. Bukan dia terus masuk makan, bukan. Dia juga ikut tidak makan. Bahkan dikatakan tidak sahur, puasa lagi besoknya. Wa kana idza ja'ahu sa'il. Kalau sekarang dia lagi makan dengan seadanya, terus datang orang miskin, minta makanannya. Wa huwa ala ta'amihi, sedangkan dia lagi makan. Akhadha nasibahu minat ta'am. Dia ambil nasibnya dia, yang punya dia ambil. Wa qama fa ahtahu. Dia kasih ke orang miskin tadi. Apakah ada di antara kita yang demikian? Sudah mau buka puasa, cuman dapat kurma 3, terus diminta orang kurmanya. Dikasih enggak kira-kira? Pikir-pikir. Nah, itu. Pikir-pikir dulu. Ini para sahabat, para jamaah sekalian. Fayarji'u. Lalu dia pulang. Dikasih ini, silahkan ambil, dia pulang ke rumahnya. Waqad akala ahlahu ma baqiya fil jafnati fayusbihu sha'iman. Kalau dia pulang ada makanan, dia makan. Kalau ternyata makanannya sudah dimakan sama keluarganya, sudah. Tidak banyak omong. Bukan ngamuk-ngamuk sama istrinya. Kok dah masak? Bukan begitu. Ini para sahabat. Lalu kita bandingkan dengan kehidupan kita. Diriwayatkan lagi dari Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman ini adalah gurunya Imam Abu Hanifah. Jadi beliau adalah seorang tabi'in. Siapa yang tahu nama aslinya Imam Abu Hanifah? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu namanya? Tidak ada yang tahu namanya. Subhanallah. Kalau nama aslinya Imam Asy-Syafi'i, siapa yang tahu? Ngaju. Silahkan. Masya Allah, fadhal. Dapat hadiah, fadhal. Oh baik. Ini Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i ini. Masya Allah. Masya Allah. Namanya Imam Abu Hanifah Nu'man. Siapa namanya? Nu'man namanya. Ini yang mau Anda sebutkan kisahnya gurunya Imam Abu Hanifah. Namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Dikatakan dia ini, Hammad ini, za dunya muttasi'ah, banyak uangnya, orang kaya.
Jadi ulama banyak ilmunya, terus banyak juga hartanya. Dijelaskan bahwasanya setiap hari di bulan Ramadan dia ngasih makan 500 orang. Buka puasa dia ngasih takjil atau iftar makanan ke 500 orang setiap hari. Berarti kalau ada 30 berarti berapa? 500 dikali 30 berapa? Berapa orang? 15.000 orang. Selama bulan Ramadan dia ngasih makan kira-kira 15.000 orang. Tidak cukup sampai di situ. Kalau sudah hari Id, dia masuk. Tadi yang 500 orang itu masing-masing sama dia dikasih uang 100 dirham. Jadi dia ngeluarkan uang berapa? 500 dikali 100 berapa? 50.000 dirham. Berapa 50 dirham? Miliaran kalau sekarang mungkin. Itu para jamaah sekalian.